Mengenal Hayati lebih dekat. Siapa sangka wanita dengan senyum merekah setiap saat itu memiliki kenangan buruk dalam hidupnya. Pada setiap kesempatan yang ia tampilkan hanya senyuman dan keprofesionalitasan bekerja. Memang benar kata pepatah, kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan. Don't judge the book by the cover. Kalian masih ingat kan? Itu adalah salah satu peribahasa. Buktinya, Hayati penampilannya sungguh menegaskan bahwa tidak ada satupun beban dalam hidupnya. Kalian percaya itu? Kalian sebenarnya tertipu. Sebenarnya Hayati hanya terbiasa dengan itu semua. Sudah banyak cerita yang ia dengar dari ibu dan saudara-saudaranya yang semakin memperkuat fakta bahwa Hayati memang sudah menderita sejak kecil. Kasihan sekali Hayati. Jangan dianggap berlebihan, memang seperti itu adanya. Setiap orang pasti memiliki lika-liku hidup masing-masing. Kini Hayati berada di kota Ngawi. Salah satu kota di Provinsi Jawa Timur itu selalu menjadi kota favorit bagi Hayati. Kota Ngawi terkenal dengan julukan kota bambu. Usut punya usut, asal nama Ngawi sendiri berarti bambu. Lebih tepatnya Awi berarti bambu dan mendapat imbuhan eng, maka jadilah nama Ngawi. Indah bukan? Sore hari begini, Hayati memilih berjalan santai di sekitar pusat kota atau biasa disebut alun-alun kota Ngawi. Seperti alun-alun pada umumnya, alun-alun kota Ngawi memiliki berbagai tumbuhan hijau di sekelilingnya. Banyak warga yang tengah berjalan beriringan di tepian alun-alun. Banyak juga anak kecil berlarian saling mengejar gelembung sabun kecil yang ditiup oleh penjual mainan. Sebelum akhirnya si penjual berhenti meniup, kemudian si anak menangis. Mama, ibu beliin itu, bapak. Berujung merengek pada bapak ibunya untuk membeli sebotol penuh cairan licin berisi bibit gelembung itu. Lucu bukan? Pasti kalian juga pernah begitu kan? Pasti. Oke? Pada suasana seperti ini, entah mengapa perhatian Hayati justru teralihkan pada lika-liku rumah tangganya. Terbawa suasana mungkin. Jadi, mari temani Hayati mengingat beberapa kenangan tentang keluarga kecilnya. Ibu, rengekan putra kecilnya menjadi pertanda agar Hayati segera bangkit dari tidur siangnya. Iya nak, kenapa? Hayati mengelus rambut hitam putra kecilnya penuh kasih sayang. Yang dielus malah semakin merengek. Lapar, Azam lapar, Azam mau makan. Tahan sebentar lagi ya. Kita tunggu bapak pulang dulu, lalu kita makan sama-sama. Memang sudah menjadi prinsipnya untuk membiasakan makan bersama. Hayati ingin anaknya tidak hanya menerima kasih sayang, namun mampu memberikan kasih sayang. Tapi, ibu, Azam laparnya sekarang, ibu, gak mau. Anak 8 tahun itu mengerucutkan bibirnya, lucu. Tanda tidak terima, harus menunggu sebentar lagi. Ayolah, bahkan perut Azam sudah bergejolak saat ini. Tapi ibunya selalu bilang untuk menunggu bapaknya agar mereka bisa makan bersama. Kapan bapak pulang, Bu? Tanya Azam sambil mengamati jam dinding kotak di tembok kamar itu. Sebentar lagi, jam 1:30 nanti bapak sudah sampai nak. 1/2 jam lagi, Bu. Lama. Tanya Azam antusias. Hayati mengangguk mengiyakan. 1/2 jam itu berapa menit, Azam? Apalagi ini perutnya sudah keroncongan dan ibunya meminta sabar sebentar lagi. Lalu sekarang Azam malah diberi kus dadakan. Apakah semua anak calon dosen mendapat perlakuan seperti itu?
Kalau Azam jawabnya benar, boleh Azam makan siang sekarang ya Bu? Tiba-tiba bola mata Azam bersinar, pupilnya bahkan membesar. Pertanda ia sangat antusias, seolah-olah ia sudah tahu jawabannya dan dengan percaya diri ia jamin jawabannya benar. Hayati terkekeh gemas. Gemes sekali sih. Samade ini gemes sekali tingkah bocah 8 tahun ini. Azam itu cerdas dan Hayati sangat bersyukur karena itu. Ukuran anak 8 tahun, Azam tergolong sangat cepat menyerap ilmu-ilmu baru. Pernah mendengar ungkapan bahwa kecerdasan seseorang anak menurun dari ibunya? Hayati itu wanita yang cerdas. Jadi tak heran jika anaknya pun demikian. Azam, tunggu bapak ya. Final. Hayati yang membuat sinar di mata Azam sedikit memudar. Hayati tidak tega sebenarnya, namun ia melakukan ini pun juga untuk kebaikan Azam. Tapi kalau Azam jawabnya benar, Azam akan dapat hadiah dari ibu ya. Iya Bu ya, iya ibu. Tanpa jeda, tanpa ditutup-tutupi ekspresinya, kembali menampakkan raut antusias dan senang luar biasa. Azam bangkit dari duduknya, berdiri di depan sang ibu dengan percaya diri. Matanya menatap sang ibu lekat-lekat, bibirnya menyunggingkan senyum penuh kebanggaan. 1 jam itu 60 menit kan Bu? Kalimatnya terhenti sejenak, sembari sibuk mengacungkan 6 buah jarinya di depan sang ibu. Menatap jari jemari itu dengan bangga. Hayati gemas bukan main. Kemudian 3 jari Azam turunkan hingga tersisa 3 jari yang mengacungkan bangga di depan Hayati. Jadi kalau setengah jam itu 30 menit, iya kan Bu? Azam benar. Ore, Azam benar mau dapat hadiah. Hayati tersenyum bangga pada putranya, kemudian mengangguk dan memberikan beberapa kalimat pujian setelahnya. Azam tertawa lebar, begitu lebar sampai kedua matanya menyipit. Indah sekali bukan interaksi antara ibu dan anak cerdasnya yang masih begitu polos. Hayati jadi tidak rela Azam cepat-cepat tumbuh, membayangkan Azam berangkat dewasa dan kelak meninggalkannya. Sudah pada saat tiba waktunya, membuat hatinya ngilu tiba-tiba. Namun waktu tetaplah waktu. Dia akan terus berjalan tanpa sanggup dihentikan oleh siapapun. Tidak peduli bagaimana manusia menginginkannya berhenti barang sedetik saja, apalagi berbalik. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga akhirnya bulan berganti tahun. Waktu terus berjalan, begitu juga dengan Azam. Anak lelaki kesayangan Hayati itu telah tumbuh menjadi anak sekolah menengah pertama yang begitu menawan. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang, membuatnya tidak merasa kekurangan suatu apapun. Di sekolah pun Azam akan maju di barisan terdepan pada setiap perlombaan akademik. Hayati yang kini tengah bekerja sebagai dosen tentu sangat bangga atas segala prestasi yang diraih putranya. Pagi itu di kediaman Hayati dan keluarga kecilnya dapat dirasakan suasana sedikit berantakan. Hayati tengah menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya sembari merapikan baju mengajarnya. Ini sudah hampir pukul 6.30 yang artinya hanya sisa 30 menit lagi sebelum kegiatan mengajarnya di kampus dimulai. Begitu juga dengan Azam dan ayahnya. Azam baru sudah tiba di sekolah sebelum pukul 7 dan sang ayah harus sudah sampai kantor tepat pukul 7. Maka suasana pagi itu sedikit berantakan. Azam dan ayah sudah siap di meja makan, menanti piring berisi nasi goreng buatan Hayati itu tersaji di depannya. Tak lama Hayati datang dengan 3 buah piring berisi nasi goreng, menu andalan keluarga itu. Ini nak, Mas dihabiskan dulu sebelum berangkat. Anak dan suaminya mengangguk bersamaan, kemudian menikmati nasi goreng itu dengan hikmat. Memang
Menu nasi goreng di pagi hari seperti ini merupakan menu favorit bagi mereka bertiga. Selesai sarapan, Azam melirik jam tangan hitam yang bertengger di tangan kirinya. "Bapak, ayo berangkat, kurang 20 menit lagi." Seakan sadar kalau mereka kini tengah berburu dengan waktu, sang bapak cepat-cepat mengambil kunci mobilnya dan mengangkat tas kantornya secara asal, sedangkan Hayati menumpuk piring-piring bekas sarapan di ujung wastafel. Akan ia cuci nanti sepulang dari kampus karena sekarang sudah sangat tidak memungkinkan. Ketiganya sudah siap di dalam mobil. Hayati sudah memastikan pintu rumah terkunci dengan aman. Azam dan bapaknya memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Kemudian mobil itu melaju menjauh dari rumah mereka. Untung saja jalur yang dilewati sudah sangat tepat. Mobil itu akan menurunkan Hayati terlebih dahulu di gerbang kampus. Kemudian Azam di depan sekolah menengah kesayangannya. Dan terakhir sang bapak akan memarkirkan mobilnya di halaman parkir kantor kebanggaannya. "Ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sebelum turun, Hayati mencium tangan suaminya. Azam mencium tangan ibunya. Kemudian pintu mobil tertutup dari luar. Hayati berjalan sedikit tergesa menuju ruangannya. Meski tergesa, langkahnya terasa ringan. Bibirnya tak henti menjunjungkan senyuman sepanjang jalan dan menyapa beberapa mahasiswa yang mengenalnya. "Indah bukan?" Memang indah, kehidupan rumah tangganya sangat indah. Bahkan Hayati tidak menyangka sejak kapan sikap suaminya itu berubah. Semuanya terjadi begitu saja, tanpa disadari seorang pun. Kebiasaan makan bersama yang telah Hayati terapkan sedari Azam kecil kini memulai memudar. Bukan karena Azam sudah tidak sayang bapaknya, bukan. Namun akhir-akhir ini bapaknya itu jarang pulang tepat waktu. Pada awalnya, Hayati dan Azam masih sanggup menahan lapar sembari menunggu bapaknya pulang malam itu. Namun siapa yang tahan jika hal tersebut terjadi berulang-ulang hampir setiap hari selama 2 bulan. "Bu, bapak pulang telat lagi ya?" Bukan sekali, 2 kali Azam bertanya soal malam ini dan jawaban Hayati tetap sama. "Iya nak, bapak kamu lembur, makan bareng ibu dulu ya berdua." Dengan sedikit kecewa, Azam mengembuskan nafas panjang. Kemudian kakinya melangkah malas menuju meja makan. Disusul Hayati yang membawa panci berisi sup ayam hangat dengan aroma menggoda. Tapi tetap saja senikmat apapun masakan yang disajikan, Azam merasa ada yang kurang jika tidak ada bapaknya di kursi di depannya, di samping ibunya. Hayati tuang perlahan sup hangat itu di piring Azam. Aromanya menyapa hidung Azam tanpa permisi. Selalu saja seperti itu masakan Hayati. Memang terbaik di keluarganya. Sudah ia pastikan porsi Azam cukup, barulah ia berpindah menuangkan sup itu ke atas piringnya. "Berdoa dulu nak." "Inggih bu," ucap Azam sopan dengan senyum khasnya. Hayati gemas mendengar Azam berbicara dengan bahasa Jawa halus seperti itu apa adanya. "Bu, Azam mau izin pergi sama teman-teman boleh?" Belum habis tengah makan Hayati, Azam mengambil alih perhatiannya. "Mau kemana memangnya?" Hayati memperhatikan putranya itu sedikit ragu. Perasaannya mulai curiga. Kenapa minta izin main saja harus takut-takut, tidak seperti biasanya? "Mau kemana nak?" Azam menatap mata Hayati dengan penuh keyakinan, bersiap akan mengatakan kemana tujuannya. Namun belum sempat ia mengatakan, keberaniannya mencuat. Azam takut. "Ke Gunung Lawu bu." Kemudian cepat-cepat Azam palingkan tatapannya dari samping, tidak berani menerima respon yang akan diberikan. Azam tahu pasti Hayati tidak akan dengan mudah mengizinkan pergi ke gunung yang terletak di perbatasan itu. Dentingan antara sendok dan piring Hayati yang diletakkan terdengar jelas di telinga Azam, membuat nyalinya semakin ciut. Azam jadi malas melanjutkan acara makan malamnya. Tahu begitu, lebih baik ia minta izin setelah makan. Namun boom cat dari teman-temannya seolah menuntut untuk segera dijawab dan mendesak Azam untuk cepat-cepat minta izin ibunya. "Azam, lihat ibu." Perintah Hayati mutlak pada putranya. Yang diminta menatap hanya diam, tak berkutik sedikit pun. "Dengar ibu tidak Azam?"
Tidak ingin suasana bertambah keruh, perlahan Azam mulai mengangkat kepalanya. Namun matanya masih enggan bertatap dengan mata sang ibu. "Dengar, Bu," ucap Azam begitu lirih, menunjukkan dengan jelas seberapa kecil nyalinya saat ini. "Kamu tadi minta izin mau kemana, Nak?" "Gunung Lawu, Bu." "Terus kenapa menunduk begitu?" Azam mengangkat kepalanya cepat menghadap ke arah Hayati, tapi hanya sebentar kemudian menunduk lagi. Azam sebenarnya takut minta izin. Masih sama kebiasaan Azam mengerucutkan bibirnya saat kesal. Masih saja ia lakukan sedari kecil sampai saat ini, membuat Hayati tersadar. Kini putranya bukan lagi bocah sekolah dasar yang kemana-mana harus pergi bersamanya. Kini putranya sudah 15 tahun, memasuki awal usia remajanya dan sedang meminta izin untuk memulai petualangannya tanpa ditemani sang ibu. "Kenapa takut, Azam?" Lagi sebelum menjawab, Azam menghembuskan nafas panjangnya, seakan beban berat tengah ia tanggung saat ini. "Karena Gunung Lawu itu jauh, Bu. Mungkin juga bahaya buat Azam. Jadi ibu mana mungkin mengizinkan Azam pergi." Selalu saja seperti itu, saat anaknya melakukan sesuatu yang menurutnya kurang benar, Hayati tidak akan langsung mengatakan di mana letak kesalahannya. Ia akan menuntun putranya untuk mencari tahu sendiri apa alasan Hayati atas ketidaksetujuannya, dan terkadang Azam benci itu. "Benar, tapi kamu juga tahu kan, kalau ibu begini karena ibu sayang sama Azam." "Tapi Azam kan sudah besar, Bu. Semua teman-teman Azam boleh kok pergi. Orang tua mereka juga sayang dan mereka boleh pergi. Kenapa Azam enggak? Aku ini udah gede, Bu." Akan Hayati ingat baik-baik malam ini saat makan malam tanpa suaminya. Untuk pertama kalinya sang putra kesayangannya berteriak padanya. Hayati sudah pernah bilang kalau ia tidak mau Azam cepat dewasa. Ia ingin putranya itu tetap jadi bocah polos yang akan selalu menurut padanya. Namun memang seperti inilah proses manusia tumbuh. Lagi-lagi waktulah yang merubah segalanya. Hari ini hari Minggu. Minggu pagi seperti ini biasanya Azam akan berisik mengetuk pintu kamar ibu dan bapaknya untuk minta izin jajal jalan-jalan sekaligus merefresh otak, katanya. Namun pagi ini beda, bahkan masakan Hayati sudah tersusun rapi di meja makan dan putranya itu masih belum menampakkan diri di depan orang tuanya. Pintu kamarnya pun masih tertutup rapat. "Azam belum keluar, Bu." Sang bapak akhirnya bersuara, mulai peka terhadap keanehan yang terjadi pada anaknya. "Ibu belum cerita ya sama bapak." Anaknya ngambek karena ibu gak kasih izin Azam main, Pak. Semalam memang suami Hayati pulang hampir dini hari sehingga tidak ada yang menyadari kapan lelaki tinggi tegap itu masuk ke dalam rumah. Sudah pernah Hayati bilang, bukan kalau suaminya sering pulang telat, tak tahu waktu. "Main kemana memang?" "Gunung Lawu, Pak." Mata suaminya sontak memicing tak percaya. "Kaget kan, Pak?" "Ibu juga kaget, tiba-tiba banget Azam minta izin main ke sana." "Bukan, Bapak lebih kaget kenapa ibu gak ngasih izin." Hayati terdegun sambil berdehem. Terdegun gelas yang tadinya ia isi jus jeruk, ia letakkan kembali. "Maksud Bapak boleh-boleh saja begitu, Bu. Azam itu udah gede, jangan terlalu protektif. Biarkan dia sekali-kali main, jangan terus-terusan dikekang." Hayati tak ingat ia pernah menekan putranya. Sejak kecil, Hayati selalu memberi Azam kebebasan, tidak pernah melarang ini itu. Hanya saja saat ini tempat main Azam terlalu jauh untuk anak usia 15 tahun. Kalau Azam mau main ke gunung itu bisa Hayati menemaninya dengan senang hati. Kali ini ganti Hayati yang memicing tak percaya ke arah suaminya. Laki-laki ini jarang sekali ada waktu untuk anak istri di rumah, tapi bisa dengan mudah melarang Hayati mengekang anak.
putranya. Apa ia tahu bagaimana kepayahan Hayati saat harus merawat Azam sendirian di tengah kesibukannya mengajar di kampus? Apa ia tahu bagaimana susahnya ia menanamkan berbagai etika hingga Azam jadi anak yang baik budi luhurnya begitu? Tiba-tiba sebuah emosi bernama amarah perlahan memasuki hati Hayati, mendorongnya untuk menjawab omongan suaminya dengan penuh amarah. Namun Hayati menang atas kendali dirinya. Ia sanggup menahan dan lebih memilih duduk di hadapan sang suami sambil menyeruput jus jeruknya. Sudah, panggil anak itu. Kita sarapan, perintah suaminya mutlak. Hayati menurut ia geser kursinya, menjauhi meja kemudian berjalan ke arah putranya. Azam, keluar nak, kita sarapan. Hayati tak tahu mungkin perasaan putranya masih belum membaik, jadi sekali lagi ia mengalah, mengesampingkan egonya dan mengedepankan sikap keibuannya. Sayang, ayo keluar nak. Namun masih belum juga ada respon dari dalam, membuat sang bapak gemas. Ridho, suami Hayati, berjalan cepat menuju kamar anaknya yang tertutup rapat seolah tak mengizinkan seorang pun masuk. Jangan manja kamu Azam, cepat keluar. Hayati terkejut, sungguh nada bicara suaminya keras sekali. Ia sampai kaget. Namun Hayati lebih khawatir kalau Azam salah paham dan malah ketakutan mendengar bentakan bapaknya. Azam! Bukan hanya teriakan, kini pintu Azam sudah didobrak paksa oleh bapaknya, menampilkan putranya yang tengah berdiri mematung di balik pintu. Ekspresi mukanya penuh ketakutan. Begitu juga dengan Hayati. Ia tak menyangka suaminya akan semarah ini. Bapaknya mendekat sedangkan Azam melangkah mundur ketakutan. Begitupun Hayati, ia mengikuti langkah suaminya berjaga-jaga kalau suaminya itu hilang kendali. Pasalnya bukan sekali dua kali kalau sedang marah sang suami akan main tangan kepada siapapun dan apapun di sekitarnya. Punya telinga tidak kamu? Kalau dipanggil itu dijawab, nggak sopan. Raut muka bapaknya sudah jauh dari kesan ramah. Azam semakin menciut. Langkahnya kian mundur hingga terkantuk ujung ranjangnya. Bapaknya mengambil langkah cepat menuju Azam, hendak melayangkan sebuah tamparan pada putra satu-satunya itu. Hayati panik bukan main. Tak kalah cepat ia dekap tubuh anaknya hingga sebuah tamparan terasa begitu keras di pundaknya. Tak hanya sampai di situ, seperti sang bapak kesal tamparannya tidak tepat sasaran. Ia lihat ujung kepala Azam di antara dekapan Hayati. Kemudian seperti otomatis tangan itu kembali menampar. Kali ini tepat sasaran, tepat di puncak kepala Azam. Si anak pun teriak kesakitan, "Pak, sakit!" Azam mengadu di dalam dekapan Hayati. Suaranya tergetar, menandakan ketakutan yang luar biasa. Hati Hayati sakit sekali mendengarnya, tapi ia tak punya kuasa untuk menenangkan suaminya kalau sudah begini. Pak, sudah pak, kasihan Azam, sudah ya pak. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain memohon. Wajah Hayati sudah banjir air mata, mukanya sudah sembab, apalagi hatinya. Rasanya sudah sangat teriris melihat putra kesayangannya dalam kondisi begitu. Diam kamu! Terus saja manjakan anak ini. Lihat sendiri kan bagaimana kelakuannya, ha? Pak! Tak ada lagi yang sanggup Azam ucap. Ingin minta maaf sekarang pun rasanya sudah terlambat. Bapaknya sudah marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia hanya bisa menunggu sampai amarah itu akan mereda dengan sendirinya. Azam makin panik saat ia rasakan dekapan ibunya semakin mengencang. Sedangkan bapaknya berusaha menarik sang ibu agar melepas dekapannya. Lepas, jangan lindungi anakmu seperti ini, nanti dia tambah manja. Tarikan tangan bapaknya kian kasar sampai Azam dengar ibunya merintih kesakitan. Apalagi saat tamparan tepat di wajah Hayati kembali terdengar di telinga Azam. Pak, jangan pukul ibu pak. Azam sudah menangis sejadi-jadinya saat ini. Semalam ia memang sedikit kesal pada ibunya, tapi Azam berani bertaruh. Demi Tuhan, ia sangat menyesal. Kamu pikir karena siapa bapak begini, ha? Tangan ringan Pak Ridho hendak terarah ke muka Azam sekali lagi. Pak, jangan sentuh Azam. Kali ini suara Hayati terdengar kuat tanpa keraguan sedikit pun. Ia sudah tidak tahan lagi memasang tanpa lemah di depan suaminya saat seperti tidak akan membuahkan hasil apapun.
Jadi ia berusaha tampil sekuat mungkin untuk melindungi putranya. Atensi sang suami sepenuhnya teralihkan pada Hayati. Terlihat begitu tertarik dengan keberanian yang kini istrinya keluarkan. Hebat kamu sekarang, sudah berani sama suami kamu ya. Hayati tegakkan badannya, sepenuhnya menutupi pandangan sang suami dari tubuh Azam. Ia pastikan pagi ini Azam aman di belakangnya. Kamu sudah keterlaluan, Mas, ucapnya tegas. Matanya memerah menahan amarah sama dengan suaminya. Hayati, hanya saja Hayati mampu menahan amarah itu, sedangkan suaminya tidak. Hayati ini sudah dikalahkan oleh amarahnya sendiri. Kesini kamu. Sang suami menarik tangannya kasar, membuat Hayati sedikit limbung dan kemudian terjerembat di atas lantai kamar Azam. Seolah tidak peduli, Pak Rito tetap menarik tangan Hayati semaunya, membuat tubuh wanita itu terseret di atas lantai. Azam tidak bisa hanya diam saja melihat kondisi ibunya. Ia tarik tangan kiri bapaknya dan berdiri tepat di depan bapaknya. Pak, lepasin ibu, kata Azam singkat namun terdengar sangat menuntut. Tidak terima seorang pun menyakiti ibunya. Namun tidak mungkin bapaknya itu menuruti kemauan Azam. Yang Azam dapatkan justru tubuhnya yang didorong ke samping hingga limbung menabrak meja belajar di kamar itu. Bapaknya kian menjauh dengan masih menyeret paksa tubuh ibunya. Azam segera bangkit mengikuti bapaknya pergi, namun terlambat. Tangan kasar bapaknya sudah membawa Hayati ke dalam gudang rumah, menutupnya rapat-rapat dari dalam. Teriakan Azam dari depan sama sekali tak dihiraukan, malahan kian melebur bersama rintihan Hayati di dalam sana. Hari Minggu sejak 2 minggu lalu, hari Minggu tidak pernah sama lagi bagi keluarga Hayati. Tidak ada lagi rengekan manja Azam yang minta diajak jalan-jalan. Tidak ada lagi suara tawa dari ruang keluarga. Sejak 2 minggu lalu, perlahan seisi rumah seolah-olah tengah melakukan perang dingin, saling bungkam satu sama lain. Awalnya Hayati pikir akan baik-baik saja seperti itu, lama-kelamaan pasti membaik. Tapi ternyata ia salah. Bukannya membaik, malah makin terbiasa. Azam tak lagi senang bermanja-manja padanya, apalagi pada bapaknya. Kejadian minta izin ke Gunung Lawu rupanya membawa buntut panjang. Hayati serba salah. Ia resah. Putra kesayangannya tidak mau lagi diperhatikan. Kini Azam kerap menghindar saat Hayati mulai mendekat. Bahkan pintu kamar Azam sudah tertutup rapat mulai pukul jam 7 malam. Padahal dahulu Azam akan bergabung bersama di kasur orang tuanya sampai larut malam, dan baru akan kembali di kamarnya saat ia mulai mengantuk. Namun kini semua terasa asing, tidak ada yang istimewa. Azam enggak mau pergi gitu. Memang mumpung hari Minggu. Azam enggak mau pergi kemana gitu, mumpung hari Minggu, tanya Hayati halus sambil meletakkan segelas susu hangat di depan Azam yang tengah duduk di pinggiran ranjangnya. Bukannya menjawab, Azam justru memicingkan heran ke arah Hayati seolah tidak percaya dengan ucapan ibunya itu. Bukankah minggu lalu Hayati melarang dia main sampai berujung pertikaian hebat di keluarganya? Kenapa sekarang malah bertanya seperti itu? Rupanya Azam masih sakit hati. Bocah 15 tahun itu belum paham kenapa ibunya tidak memberinya izin 2 minggu yang lalu. Tentu saja semua Hayati lakukan untuk kebaikan anaknya. Namun yang dikhawatirkan justru tidak paham dan malah berpikiran macam-macam. Mau pergi sama ibu? Tawar Hayati kemudian. Enggak mau. Ya sudah, kalau gitu Azam bisa pergi sama teman-teman. Enggak mau, Azam udah enggak punya teman, Bu. Siapa yang mau temenan kalau diajak main sama Azam? Tidak mau. Ucapan Azam syarat akan sindiran. Hayati paham itu. Rupanya sang putra masih menyimpan. Azam, panggil Hayati dengan nada sesabar mungkin. Ia sudah tidak tahan lagi. Hayati mau semua masalah selesai hari ini dan keluarganya kembali seperti kemarin. Dengarkan ibu, nak. Namun atensi Azam masih sepenuhnya berada pada ponsel di tangan kanan. Enggan menoleh sedikit saja menghadap ibunya. Tak habis akal, Hayati membelai lembut, mengurai surai hitam Azam. Perlahan ia angkat wajah rupawan itu sampai menghadap ke arahnya. Ibu minta maaf ya, Azam mau maafin ibu ya.
Mata Azam mulai berair. Ia tidak sampai hati melihat ibunya sampai memohon begitu. Baru saja Azam hendak mengangguk mengiyakan permintaan maaf sang ibu, tiba-tiba bayangan sang bapak yang memukul dirinya kembali muncul, menimbulkan rasa yang aneh di dalam hati Azam. Ia tidak suka, ia benci diberlakukan seperti itu. Dan dalam pemikiran Azam, semua masalah ini berasal dari ibunya yang tidak memberi izin lalu berbuntut panjang. Hati nurani Azam tertutupi oleh amarah yang tidak jelas, kembali menimbulkan rasa kesal terhadap ibunya, sehingga bukan anggukan ia berikan, malah tatapan melotot yang Hayati dapatkan. Hati sang ibu teriris saat itu juga, meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Putra yang ia selalu bangga-banggakan tengah melotot memberi pandangan paling tidak ia sukai kepadanya. Nanti ibu minta maaf lagi sampai Azam mau memaafkan ibu ya. Kemudian Hayati pergi dari kamar putranya dengan air mata yang sudah tak sanggup lagi ia bendung. Tak ada habisnya ia panjatkan permintaan maaf kepada Allah atas perbuatan putranya. Sungguh Hayati tak mau kalau sampai Allah menghukum Azam karenanya. Banyak yang bilang kalau sesuatu yang dilakukan lebih dari 21 hari berturut-turut akan jadi kebiasaan, dan kini sudah lebih dari 1 bulan perang dingin di keluarga itu masih berlangsung. Bahkan makin parah. Kini Hayati tidak berangkat ke kampus dengan mobil yang sama dengan anak dan suaminya. Awalnya karena urusan rumah belum selesai, Hayati minta agar suami dan anaknya bisa pergi lebih dahulu dan Hayati akan pergi ke kampus dengan kendaraan umum. Awalnya hanya 1 kali karena keadaan, namun siapa sangka kini benar-benar jadi kebiasaan. Dengan berdesak-desakan, pagi ini Hayati berangkat ke kampus dengan kendaraan umum. Angkot berwarna kuning terang itu akan sangat silau jika siang hari. Namun, siapa peduli selama Hayati bisa pulang pergi dengan waktu tepat, kenapa tidak? Hari ini, jadwal mengajarnya cukup padat. Bahkan, Hayati membawa bekal makan siang agar ia tidak kerepotan membeli makan di kantin yang pasti sangat ramai oleh para mahasiswa yang tengah memperjuangkan hak perut mereka. Beberapa mahasiswa menyapa dirinya saat kakinya melangkah menyusuri koridor gedung bahasa. Hayati akan mengajar di kelas bahasa Inggris pagi ini sebagai mata kuliah pertamanya. Seperti biasa, ia akan masuk kelas, menyapa sambil bercanda sedikit dengan mahasiswanya, kemudian memulai 2 jam perkuliahan. Morning, ma'am. How's life? Capek, ma'am? Banyak tugas? Seru, ma'am. Saya dapat banyak kenalan baru. Mau pulang, ma'am? Kangen kampung halaman. Wow, kangen rumah, ma'am. Begitulah para mahasiswa baru yang baru saja memulai semester 1 mereka. Hayati jadi teringat masa kuliahnya dulu. Jadi mahasiswa baru memang masa paling menyenangkan sepanjang perkuliahan. Namun juga jadi masa tersulit saat anak-anak muda itu mulai hidup di luar kota dan jauh dari orang tua. Awal masa pendewasaan yang sesungguhnya. Bibir Hayati menyunggingkan senyum mendengar respon para mahasiswanya. Kemudian bercerita sedikit tentang bagaimana ia menjalani masa awal perkuliahannya dulu dan berharap dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak yang baru memulai ini.